Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Mr. Sultan selaku Kepala Sekolah SD Budi Mulia II Pandean Sari, yang kami hormati segenap jajaran guru dan karyawan SD Budi Mulia II Pandean Sari, yang kami hormati Bapak dan Ibu Wali Murid SD Budi Mulia II Pandean Sari, dan kepada seluruh anak-anak, siswa dan siswi SD Budi Mulia II Pandean Sari yang kami sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa nuril hidayatin wa ala alihi wa sahbihi nujumi rasyad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat, nikmat kuota dan juga nikmat WiFi, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bergabung melalui Zoom dalam agenda Refleksi Idul Adha 1441 Hijriah. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiyana wa Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang sudah bekerja sama untuk menyelenggarakan acara ini. Terima kasih pula kami sampaikan kepada seluruh wali murid yang sudah mendampingi anak-anak selama belajar di rumah. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anak-anak, siswa dan siswi SD Budi Mulia II Pandean Sari yang sudah bergabung dalam agenda Refleksi Idul Adha 1441 Hijriah. Izinkan saya, Miss Ella, selaku MC, akan membacakan dan juga membawakan kedua adalah inti yang pertama adalah Tauhid Movement dan juga Opening Class. Acara inti yang kedua, pemaparan tausiah oleh Mr. Sultan. Dan acara yang ketiga adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu inti. Untuk inti yang pertama adalah Tauhid Movement dan Opening Class yang akan dipandu oleh Miss Surti. Kepada Miss Surti kami silahkan. Terima kasih Miss Ella. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, kembali lagi bersama Miss Surti. Hari ini ada memurojaah surat An-Naba ya. Hari ini nanti kita memurojaah surat An-Naba ayat 1 sampai 40. Nah, nanti di akhir Tauhid Movement mau ada 1, 2 atau 3 anak yang berani untuk kemudian menghafalkan ayat 1 sampai 40. Oke? Langsung saja kita mulai Tauhid Movement-nya dengan membaca Al-Fatihah dan lanjut ke Quran surat An-Naba ayat 1 sampai 40. Wahid, Isnain, Salasah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan Quran surat An-Naba-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda bihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa wassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa adaba inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumu wal malaikatu saffa illa man adina lahur rahman
La yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba. Dalikal yaumul haqqu faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Shadaqallahul azim. Oke, itu tadi Quran surat An-Naba ayat 1 sampai 40. Gimana? Sudah ada yang menghafalkannya? Sudah ada yang berhasil menghafal ayat 1 sampai 40? Kalau sudah ada, Miss mau dong mendengarkan suaranya. Tolong acungkan jempolnya yang berani. Masa udah 1 bulan kita menghafal An-Naba belum hafal? Ayo yang berani. Miss mau lihat keberaniannya anak-anak. Dimas? Dimas berani menghafal ayat 1 sampai 40? Coba ya, Miss unmute ya. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh. Oke, Dimas. Miss mau tambah 1 lagi. 3 orang yang Miss mau dengarkan hari ini. Belum hafal, Miss. Penghafal Miss. Penghafal Miss. Yang sudah hafal saja, Miss mau dengarkan suaranya. Ayat 1 sampai 40. Kan kita udah sebulan nih menghafalkan, masa belum hafal? Oke, Citu. Tadi Dimas, 1 lagi siapa yang berani? Oke, Miss. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa? Ayo yang berani. Pando berani? Oke, yaudah. 2 dulu saja. Miss mau dengarkan ya. Coba kita dengarkan suaranya Dimas ya. Dimas ini dari grade 5. Oh, apa, Miss? Quran surat An-Naba. Dimas masih di mute. Terus nggak dengar suaranya. Oke, kalau belum terdengar suaranya Dimas, kita langsung ke Citu dulu ya. Mana Citu? Citu sudah bisa. Oke, Ya. Udah ya Citu ya. Coba Miss mau dengarkan hafalannya Citu ayat 1 sampai 40. Anak-anak yang lain ayo mendengarkan, kita lihat hafalannya Citu yang sudah hafal ayat 1 sampai 40. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fi alifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa
وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا سدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤسرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنة ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغسقا إنهم كانوا لا يرجون آياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم عذابا إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Hafal ayat harapannya bulan ini kita menghafal Quran surat An-Naba. Menghafal Dimas ya. Dimas. No, belum. Berapal. Ini penting ada suaranya. Ngapain? Pipi saja. Ini sama dia di bukan masalahnya. Oke, kalau Dimas belum bersuara, siapa yang berani lagi deh? Miss mau satu orang lagi. Siapa? Abi? Enggak, oke. Yang lain? Yang lain siapa yang berani? Anak kelas 1 boleh loh.
Oke, kalau nggak ada, ya udah kita ulangi kembali bacaan Quran surat An-Naba-nya ayat 1 sampai 40. Atau kalau nggak sampai 40, setengahnya deh. Boleh setengahnya yang berani. Ayat 1 sampai 20. Ayo boleh kakak-kakak kelasnya boleh kasih contoh ke adik-adiknya. Ini loh kakak-kakak kelasnya berani semuanya gitu. Jadi nanti oke, ada satu lagi Nara ya. Boleh kita dengarkan yuk. Mbak Nara mau menghafalkan Quran surat An-Naba. Mau menghafalkan ayat 1 sampai 40 atau ayat 1 saja? Silakan di-unmute dulu. Oke. 20 aja ya, Miss. Oke, nggak apa-apa, Wis. Yuk, kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Shadaqallahul azim. Masya Allah, good. Kita kasih aplaus juga untuk Mbak Nara. Oke, cukup ya, 2 saja karena waktunya. Ini masih ada 3 menit lagi. Ada yang berani nggak? 1 lagi. Dimas? Siap? Menghafal Quran surat An-Naba? Belum. Oke, nggak apa-apa. Yang lain yuk. Siapa yang berani? Nggak apa-apa loh sama teman-temannya sendiri. Udah ya, kalau udah nggak apa-apa wes. Kita murojaah sekali lagi Quran surat An-Naba-nya. Setelah itu nanti kita masuk opening, oke? Oke. Kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah. Wahid, isnain, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala hada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya wa banayna fawqakum
sab'an shidada waj'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa wassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa azaba inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba dzalikal yaumul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum 'adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba Shadaqallahul azim. Oke, baik, itu tadi murojaah kita Quran Surat An-Naba ayat 1-40. Jadi mulai minggu depan bulan Agustus kita sudah menghafal surat yang baru lagi ya, yakni Quran Surat An-Nazi'at. Nah, jadi harapannya Quran Surat An-Naba sudah dihafal, jadi nanti kalau di kelas bisa kemudian lebih lancar lagi ketika murojaah di kelas. Nah, selanjutnya setelah tahfidz movement kita lanjutkan dengan opening class. Baik, bismillah ya. Let's pray together. 1, 2, 3, start. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
I seek refuge in Allah from the accursed Satan's temptation. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Oh Allah, as I have accepted Allah as my Lord and Islam as the religion, and I have accepted Muhammad as prophet and messenger of Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oh Allah, please increase me in knowledge and bless me in knowledge with an understanding. Please accept my prayers. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oh Allah, get me a peaceful heart and make my matter easy for me, and release the knot from my tongue so they may understand my speech. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. I testify that there is no God except Allah, and I testify that Muhammad is messenger of Allah. Al-Quran prayer. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Asma'ul husna walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah has the best name, pray with it. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'minu, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari'u, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Mudhill, Ya Sami'u, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latifu, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Aliyu, Ya Kabir, Ya Hafidhu, Ya Mughith, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya
Ya Mujibu ya Wasi'u ya Hakimu ya Wadud ya Majidu ya Ba'idu ya Syahidu ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyyu ya Matinu ya Wali ya Hamidu ya Muhsiyu ya Mubdi'u ya Mu'id ya Muhyiyu ya Mumidu ya Hayyu ya Qayyum ya Wajidu ya Wajidu ya Wahidu ya Ahad ya Somadu ya Qadiru ya Muqtadir Muqaddim ya Muakhiru ya Awal ya Akhiru ya Zahir ya Batinu ya Waliyu ya Muta'allu ya Barru ya Tawwabu ya Muntaqimu ya Afu ya Rauf ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami'u ya Ghaniyu ya Muni ya Mani'u ya Dharru ya Nafi'u ya Nuru ya Haniyu ya Badi'u ya Waliyu ya Waris ya Rashidu ya Saburu ya Allah ya Allah. Oke, alhamdulillah tahfidz movement kita dan juga opening kelasnya sudah selesai. Saya kembalikan acara kepada Miss Ella. Miss mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti tahfidz movement dan juga opening kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Miss Surti yang sudah memandu jalannya tahfidz movement dan juga opening class pada pagi hari ini. Memasuki acara inti yang kedua, yaitu Tausiah Refleksi Idul Adha 1441 Hijriah yang akan dipaparkan oleh Mr. Sultan. Namun sebelumnya, Miss menghimbau kepada seluruh anak-anak untuk tidak melakukan chat atau obrolan yang tidak perlu. Karena nantinya chat atau obrolan yang tidak perlu itu akan mengganggu konsentrasi teman-teman yang lain. Oke? Ya. Baik, langsung saja mari kita simak pemaparan dari Mr. Sultan. Kepada Mr. Sultan kami silahkan. Pak Sultan berdiri aja ya, soalnya hawanya dingin, biar semangat, biar sehat. Ya, Nggak kelihatan, oke, duduk aja. Ternyata nggak kelihatan ya, berarti duduk aja, mundur lagi. Lebih berat. Ya, anak-anak semuanya, sebelumnya Pak Sultan punya pantun nih. Makan mie ayam di depan teras.
Setelah itu makan semangka. Siapa yang nanti jawab salamnya keras, tak doakan cepat masuk surga. Siapa yang pengen cepat masuk surga? Tunjuk jari, jempol. Padahal masuk surga itu syaratnya harus meninggal dulu loh. Berarti siapa yang pengen cepat meninggal? Ayo. Pengen cepat meninggal. Ganti. Masuk surganya besok ya kalau sudah kita seumurnya sudah ditentukan sama Allah, kita akhir dengan husnul khatimah masuk surga. Ganti pantunnya. Makan mie ayam di depan teras. Setelah itu ditambahi saus tomat. Siapa yang jawab salamnya keras, saya doakan anak-anak jadi anak-anak yang hebat. Mau nggak jadi anak yang hebat? Mau nggak jadi anak yang hebat? Jempol no. Ya, Pak Otan bisa lihat ya anak-anak dari sini banyak nih. Anak yang hebat, anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat. Oh, anak-anak yang besok kalau udah besar jadi anak-anak yang kaya. Mobil Ferrari-nya ada 44. Yang cowok punya istri cantik memikir. Jumlahnya ada. Enggak. Ya jawab salamnya keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya masih loyo. Itu yang sambil lemas gitu. Itu saya lihat di sini ada Mbak Akila, ada Mbak Maurinda, ada Rasya, Mas Rasya, Mas Mufid itu namanya minta robuk itu Pak, Mas Mufid. Ada Mas Dimas, ada ini murid saya kan Mbak Kaila sama Mas Darves. Tuh ada semuanya bisa lihat, semangat. Ayo Mas Leo semangat membaca salamnya, semangat ya. Di rumahnya dipenuhi dengan suara salamnya anak-anak. Insya Allah dengan bacaan salam rumahnya jadi barokah. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang diisi dengan ramenya tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Mana? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau anak soleh bilang Allah. Allah. Gitu semangat. Ada suara siapa tadi? Hebat. Ulang lagi yang semuanya Allah. Suarakan suara Allah di rumah kalian semuanya. Kalau kau anak soleh bilang Allah. Kalau kau anak soleh bilang Allah. Kalau kau anak soleh mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh bilang Allah. Sekarang pakai pertanyaan ya. Pertanyaan. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Kamu juga ya sama dengan tadi. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Tuhan yang tak beranak dan tak diperanakkan. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Nah, sekarang yang kedua pertanyaan. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Siapa nama nabimu yang agung? Nabi yang rendah hati, jujur dan bijak. Nabimu yang agung. Siapa nama gurumu yang ganteng? Jadi guru ya. Ya, anak-anakku semuanya di rumah anak-anak sambil mendengarkan Pak Sultan sambil santai aja, santai di rumah. Siapa yang hari ini puasa? Siapa yang hari ini puasa? Ada nggak? Jadi yang hari ini puasa, si mau yang tunjuk jari saya lihat Mbak Maurinda puasa, Mbak Kila puasa, Miss Afifah nggak puasa itu kelihatan nggak tunjuk jari. Terus Mbak siapa nih? Mbak Yani Safa itu Mbak Safa ya puasa. Terus ya baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Hutan pembukaan dulu ya, doa dulu ya, kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin karena kita telah diberikan banyak sekali nikmat, salah satunya di masa pandemi ini walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung tapi masih di distance, masih dijarakin ya.
kita tetap diberikan nikmat sehat. Alhamdulillah. Karena harganya mahal loh nikmat sehat itu. Ya, anak-anak dikasih uang 1 juta, tapi giginya dilepasin, mau nggak? 1 gigi aja, langsung diambil pakai catut, dilepas, mau nggak 1 juta loh? Nggak mau, milih sehat. Ya, dikasih uang 500 juta, tapi tangannya diambil 1, mau? Nggak mau. Tetap milih sehat saja. Sehingga sehat itu harganya mahal, nggak bisa tergantikan. Ya, maka kita harus bersyukur. Bersyukurnya yaitu dengan lisan kita sering ucapkan kalimat thayyibat, tahmid, alhamdulillah. Yang lengkap adalah alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang lengkap. Kemudian kita juga berterima kasih kepada Nabi kita, panutan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara berterima kasihnya gimana? Kan Nabi Muhammad sudah meninggal. Cara berterima kasihnya adalah yaitu dengan membaca sholawat. Sehingga waktu sholat kita pun juga baca sholawat sebagai ucapan terima kasih kepada Nabi Muhammad. Bahkan sholawat ini tidak hanya diperintahkan Allah saja bersolawat loh. Para malaikat juga bersolawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu ada Al-Quran ayatnya begitu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat juga kepada Nabi. Ya, kita bersolawat, mudah-mudahan kita jadi umatnya, jadi pengikutnya yang setia sampai istimewaan di yaumil qiyamah nanti, yaitu akan mendapatkan kedudukan tinggi, yaitu di surga. Lah, anak-anak semuanya, hari ini hari Kamis, yaitu kita berada pada namanya hari ya, hari namanya ini sedang, kalau di Mekah sana orang yang sedang menunaikan ibadah haji itu sedang berkumpul di sebuah padang yang luas ya, namanya Padang Arafah. Apa namanya? Padang Arafah ya. Sehingga hari ini pun disebut juga dengan hari Arafah. Bagi kita yang sedang tidak berada di Mekah, sedang tidak melaksanakan ibadah haji, disunahkan untuk berpuasa. Alhamdulillah Pak Sultan berpuasa, tadi ada beberapa anak-anak yang hebat berpuasa juga. Siapa yang berpuasa di hari Arafah ini akan diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun ke depan. Akan diampuni dosanya. Sehingga kita menjadi anak-anak yang bersih dari dosa. Nah, Arafah itu nama tempat yang sekarang ada di Mekah, orang-orang yang sedang haji, sedang berkumpul di sana, namanya tempat. Arafah itu sendiri diambil dari bahasa Arab, ada sejarahnya, ada ceritanya, yaitu ceritanya Nabi Adam dan Siti Hawa karena telah melanggar perintahnya Allah, larangannya Allah di surga, yaitu tidak boleh mendekati buah khuldi atau sebuah pohon yang disebut dengan oleh setan itu dikasih nama khuldi, artinya buah yang bikin kekal katanya, kata setan. Dia tertipu, katanya kalau makan buah khuldi jadi kekal di surga. Ternyata itu tipuannya setan. Nabi Adam dan Siti Hawa tergoda, akhirnya mendekati pohon dan makan buah khuldi. Karena telah melanggar larangannya Allah, Nabi Adam pun dan Siti Hawa diturunkan dari surga. Lah, ternyata anak-anak semuanya diturunkannya di surga itu tidak bersamaan, maksudnya tidak bareng. Ada sebuah tempat. Nabi Adam turun di negara lain.
Karena ada yang bercerita turunnya di negara India, tapi Pak Sultan nggak tahu. Dulu belum ada nama India ya mungkin ya. Ya. Kemudian Siti Hawa turun di jauh juga terpisah. Nah, kemudian saling terpisah, Nabi Adam dan Siti Hawa pun pertama kali ada di planet bumi yang belum ada belum ada manusia satupun. Ya Nabi Adam dan Siti Hawa manusia yang pertama. Sehingga bingung tidak ketemu di siapa-siapa. Bayangkan dia berada di sebuah tempat sepi tanpa ada temannya. Nah, saat itulah Nabi Adam dan Siti Hawa pun mengakui dosa-dosanya yang dilakukan ketika ada di surga. Sambil berdoa terus mengharap pada Allah supaya dipertemukan dengan kekasihnya, yaitu kekasihnya si Adam, yaitu Hawa, kasihnya si Hawa yaitu Nabi Adam. Ya, berdoa terus dan alhamdulillah mereka yang Arafah itu. Padang Arafah itu artinya mengakui kesalahan. Karena mereka mengakui kesalahan. Setelah mengakui kesalahan dipertemukan di sebuah tempat. Setelah lama nggak ketemu, mereka saling berkenalan lagi, pokoknya saling mengenal lagi, sehingga disebut juga dengan Arafah itu mengenal. Nah, itu ceritanya tentang Padang Arafah, yaitu artinya yaitu kita harus mengakui kesalahan kita, mengakui dosa kita, ya, mengakui dosa kita, supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kalau habis sholat, kalau pas kita sholat jamaah zuhur ya di sekolah, pasti setelah jamaah zuhur kita membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Masih ingat yang kelas 4 sekarang 4, 5, 6? Masih ingat pasti. Ya, itu istighfar. Atau mungkin dulu pernah diajari nyanyian istighfar. Astaghfirullah Robbal Baraya. Nah, mungkin di masjid yang puji-pujian kayak gitu ya. Nah, itu adalah juga cara kita melantunkan bacaan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengakui dosa-dosa kita. Nah, anak-anak semuanya, sekarang hari Arafah. Besok adalah yaitu besok kita akan menyambut sebuah hari raya. Kita punya 2 hari raya. Hari raya Id namanya. Hari raya Id artinya mengulang atau kembali. Kalau kemarin habis puasa Ramadan kita merayakan hari raya Idul Fitri. Nah, besok semua orang Islam di dunia akan merayakan hari raya Idul Adha. Apa? Hari raya Idul Adha. Adha artinya menyembelih. Menyembelih apa? Nah, menyembelih apa? Yaitu menyembelih hewan untuk dikorbankan. Korban. Nah, anak-anak sering kita salah loh dalam mengartikan kata korban loh. Nah, padahal korban itu berasal dari bahasa Arab. Qoroba yuqorribu kurbanan, artinya mendekatkan. Atau artinya qorib itu dekat. Ya, kalau korban itu kita sering mengartikannya orang yang yang terkena musibah ya, terkena bencana, kemudian mengalami luka-luka, ketabrak mobil, terus orangnya lari dari korban tabrakan, korban tabrak lari. Padahal korban itu aslinya bahasa Arab yang artinya mendekatkan. Mendekatkan kepada Allah. Kenapa harus dekat sama Allah? Iya, kalau kita mendekatkan pada Allah akan dekat sama kita. Kalau kita dekat sama Allah, kita akan mendapatkan rahmatnya, kasih sayangnya, mendapatkan banyak keberkahan dari Allah. Ya, itu ibaratnya kalau kita ini main HP-nya pakai WiFi ya.
Kalau kita dekat dengan WiFi, sinyalnya kuat nggak? Sinyalnya kuat, bagus, jaringannya kuat, lancar. Itu kalau HP. Coba kalau kita dekat sama presiden misalnya, kita dekat kenal dengan Pak Jokowi misalnya, kenal baik dengan Pak Jokowi, kemudian kita itu kalau ketemu Pak Jokowi kenal dengan kita, kemudian kita ke istana dikenal dengan Pak Jokowi, pasti disambut dengan baik, nggak usah dicegat, dihadang sama ini kenalannya Pak Jokowi. Nah, sehingga kita mendapatkan pelayanan yang bagus. Nah, Pak Sultan tuh dipanggil Pak Jokowi nggak mau, tapi sayangnya dipanggil Pak Jokowi, Pak Sultan nggak mau. Kenapa nggak mau? Sebab namanya Pak Sultan, nggak mau dipanggil Jokowi. Ya, maksudnya gitu maksudnya. Nah, kurban itu artinya mendekatkan kepada Allah supaya kita menjadi orang yang dicintai. Nah, cara mendekatkannya ini yang sejarahnya. Dulu pertama, kenapa harus menyembelih hewan ya? Dulu ceritanya Nabi Adam itu punya anak pertamanya. Jadi punya anak yang pertama itu kembar, yaitu namanya Qabil dan Iklimah namanya. Qabil dan Iklimah, kembar cowok cewek, lahirnya bersamaan. Ya, Qabil laki-laki, Iklimah perempuan, cantik lagi. Kemudian yang kedua melahirkan lagi, Nabi Adam bersama dia punya anak yang kedua. Tadi yang pertama kembar ya dua ya. Yang kedua namanya Habil dan Labuda namanya. Habil cowok juga, Labuda perempuan juga. Cuma maaf, dibandingkan dengan Iklimah, Labuda ini kalah cantik. Nah, Allah memerintahkan Nabi Adam supaya segera berkembang manusia di dunia ini segera banyak, kemudian diperbolehkan menikahkan putra-putranya. Jadi Qabil, Habil, Iklimah, Labuda dinikahkan. Tapi perintahnya Allah, ini perintahnya Allah, menikahkannya adalah dengan, yaitu tidak boleh dengan saudara kembarnya, tapi bolehnya dengan kakak adik. Sehingga Qabil itu saudara kembarnya kan Iklimah. Nah, oleh Allah nggak boleh. Maka Qabil menikahnya diperintahkan sama Allah dengan Labuda. Sedangkan Habil nikahnya dengan Iklimah. Tapi ternyata Qabil ini nggak mau karena melihat adiknya Labuda dibanding dengan saudara kembarnya lebih cantik Iklimah. Qabil nggak mau saudara kembarnya, padahal nggak boleh, itu dilarang sama Allah. Tetap ngeyel, akhirnya Allah pun melalui Nabi Adam membuat yaitu persyaratan. Syaratnya yaitu dengan cara berkorban. Berkorban itu memberikan sesuatu yang dicintainya untuk Allah. Siapa yang nanti sesuatu yang diberikannya ini diterima oleh Allah, itulah nanti yang bisa menikah dengan Iklimah. Kemudian ini Qabil ini adalah seorang petani. Dia seorang petani, tiap hari menanam tanaman untuk dipanen. Sementara beda dengan Habil. Kalau Habil ini dia sukanya berternak, yaitu memelihara sapi, onta, pokoknya hewan-hewan, kambing dan sebagainya. Kemudian mereka Qabil dan Habil ini melaksanakan perintah Allah untuk berkorban, yaitu memberikan persembahan kepada Allah. Qabil memberikan sembahan berupa hasil panen, tapi Qabil ini memberikan sesembahannya ini milihnya sesuatu yang dia nggak suka, hasil panennya yang nggak suka, dia yang nggak suka diambil untuk diberikan ke Allah. Sementara si Habil ini dia peternak, dia memilihkan kambing-kambing yang paling bagus, paling sehat, paling besar dipersembahkan untuk Allah. Kemudian ditaruh di sebuah tempat. Nah, ternyata yang diterima sesembahannya atau namanya korban atau
persembahan untuk mendekatkan sama Allah itu adalah korbannya si Habil. Ternyata korbannya Habil, sehingga Habil resmi akan dinikahkan dengan Iklimah, saudara kembarnya si Qabil. Nah, Qabil ini memiliki rasa iri yang dengki, dia nggak mau. Karena Habil ini dengan teganya Qabil ini dibunuh oleh Qabil. Nah, ini terjadi pembunuhan pertama kali di dunia. Jadi pembunuhan pertama kali di dunia yang dilakukan oleh anaknya Nabi Adam yang bernama Qabil. Sehingga menurut sebuah hadis, kalau sekarang ini ada orang yang membunuh orang lain, itu gurunya adalah si Qabil. Sehingga si Qabil ini dapat tambahan dosa karena mengajari sesuatu yang tidak baik. Mengajari kok membunuh ya, ngajari membunuh. Jadi Qabil ini kalau ada orang sekarang ini membunuh orang lain tanpa kesalahan, tanpa dosa, dia akan dapat dosa tambahan lagi. Ya, makanya kita harus memberi contoh yang baik-baik ya. Lah itulah anak-anak sejarahnya korban. Korban artinya bukan terkena musibah kecelakaan ya, tapi persembahan yang terbaik yang kita miliki untuk diberikan pada Allah sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Nah, cerita yang kedua, ya itu cerita korban pertama. Cerita yang kedua yaitu Nabi Ibrahim, Nabi kita. Ini Nabi Ibrahim ini disebut dengan Abul Ambiya, bapaknya para nabi. Loh, kok bapaknya para nabi? Iya, karena Nabi Ibrahim ini nabi yang paling soleh, paling lurus keimanannya, akidahnya, paling lurus hatinya. Dari kecil ini dia belum pernah namanya belum yang menciptakan alam. Nah, pikirannya Ibrahim ini orang dikenal dengan orang yang lurus ya. Lah, karena lurusnya anak-anaknya pun banyak yang menjadi nabi. Anak-anaknya banyak yang nabi. Anaknya yang nanti cerita ya, anaknya itu ada Nabi Ismail, Nabi Ishak. Lah dari Nabi Ishak itu nanti ada Nabi Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, semua sama ini. Nabi Adam ini, Nabi Ibrahim ini, Nabi yang oleh Allah diberikan kekayaan juga. Untanya itu katanya dalam menurut cerita yang Pak Oten baca, untanya itu sampai ribuan. Untanya ribuan, kambingnya juga ribuan. Tapi walaupun kaya, Nabi Ibrahim ini tidak pelit, tapi dia dermawan. Sampai orang-orang di sekitarnya ini kagum. Semua itu diberikan. Mau minta sapi berapa, mau minta unta berapa, kalau yang minta itu orang yang membutuhkan akan diberikan. Akan diberikan. Sampai orang-orang itu kagum, sampai bertanya Ibrahim, Ibrahim, kenapa sih kamu kok jadi orang kok dermawan banget, kok suka memberi? Nah, jawabnya Ibrahim apa? Ini adalah untuk Allah. Karena Allah memerintahkan kita untuk dermawan, untuk suka memberi. Seperti sifatnya Allah juga Al-Wahhab, suka memberi. Maka kalau kita meniru si Asmaul Husnanya si Allah,
Allah kita akan menjadi hamba yang dicintainya. Nah, ini baru, jangankan sapi, onta, kambing, itu yang Allah perintahkan untuk saya kasihkan, saya sembelih. Kalau saya punya anak, disuruh sembelih, kan saya sembelih. Nah, itu omongannya Nabi Ibrahim, menurut cerita. Tapi Nabi Ibrahim saat itu belum punya anak. Istrinya bernama Siti Sarah, ya Siti Sarah, istri pertamanya, ini sudah lama menikah sama Nabi Ibrahim, udah hampir usianya udah tua, tidak pula mengandung, dikaruniai anak. Sehingga Siti Sarah ini akhirnya meminta kepada pembantunya, dia punya pembantu namanya Hajar, Siti Hajar. Karena biar Ibrahim ini punya keturunan, punya anak, mungkin dari Siti Sarah nggak bisa melahirkan anak, istilahnya orang itu namanya mandul ya, mandul itu nggak bisa punya anak, maka Siti Sarah ini menyuruh Siti Hajar untuk bersedia menjadi istrinya Nabi Ibrahim. Dan Siti Hajar pun mau. Akhirnya Siti Hajar dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Kemudian alhamdulillah Allah memberikan rezeki, yaitu Siti Hajar bisa mengandung. Dan akhirnya lahirlah yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail itu lahir. Lah, karena Allah itu maha tahu ya, Allah maha tahu terhadap perasaan orang dalam hatinya, itu Allah maha tahu. Kita tidak tahu kondisi hati orang lain, nggak tahu, tapi Allah tahu. Karena Allah tahu nantinya Siti Sarah ini menjadi kecewa, menjadi rendah diri karena dia merasa nggak punya anak, sementara Siti Hajar bisa mengandung dan punya anak. Dia takut nanti Nabi Ibrahim tidak sayang lagi. Makanya Nabi Ibrahim ini diperintahkan oleh Allah untuk mengajak Siti Hajar sama anaknya Ismail yang masih kecil untuk pindah, untuk tidak tinggal bersama lagi dengan Siti Sarah. Dan perintah Allah dilaksanakan, Siti Hajar bersama Ismail yang masih kecil diajak pergi jauh banget. Saat itu Nabi Ibrahim tinggalnya di Palestina, dekat Baitul Maqdis. Melakukan perjalanan jauh, yaitu sampailah di sebuah tempat yang saat itu loh tempatnya ya. Saat itu tempatnya itu masih gersang, tandus, tidak ada kehidupan sama sekali. Hanya ada lembah, ada 2 bukit, dan di 2 bukit itu tidak ada tanaman-tanaman yang tumbuh, tidak ada air, pokoknya nggak bisa untuk bisa tinggal. Kalau orang disuruh milih tinggal di situ pasti nggak mau. Sehingga tempat itu dulu disebut dengan Bakkah. Nah, Bakkah itu bisa berarti Bakkah ya bagi menangis. Jadi tinggal di situ adanya cuma nangis. Wong di situ nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Kalau di situ udah ada mall, ada pasar, seneng ya. Ada minimal ada pantai lah, ada air lah, itu orang masih milih. Tapi itu nggak ada kehidupan sama sekali. Sehingga disebut dengan Bakkah, kota sebelum namanya Mekah ya. Namanya Bakkah. Ada yang mengartikan Bakkah itu tangisan. Kota yang tinggal di situ penuh dengan tangisan. Di kota Bakkah itu, ya Bakkah ya, yang sekarang namanya Mekah, yang saat itu masih tandus kering, Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar istrinya dan Ismail di situ. Kemudian Ibrahim pun pergi. Ketika pergi, Hajar benar menangis. Wahai Ibrahim, suamiku, kenapa engkau pergi meninggalkanku? Meninggalkanku sambil nangis. Sambil nangis, Ibrahim pun enggak jawab. Dia pergi terus. Pergi, dikejar lagi sama Hajar. Jawablah wahai suamiku, kenapa engkau meninggalkanku? Apakah itu karena perintahnya Allah? Mendengar pertanyaan Siti Hajar, apakah perintahnya Allah? Nabi Ibrahim menjawab, iya istriku sayangku, ini perintahnya Allah. Saya harus meninggalkan kau dan Ismail di sini. Baiklah,
kalau itu perintahnya Allah, saya percaya pasti Allah akan menjamin kehidupanku di sini. Saya nggak akan takut lagi lapar, nggak akan takut haus. Pasti Allah akan menjamin kehidupanku. Nabi Ibrahim pun kemudian pergi. Hajar yang tinggal di Ismail yang masih kecil, masih disusui ya, masih menyusu. Nah itu saat itu karena nggak ada kehidupan nggak ada air. Kemudian ketika menyusui Ismail pun nggak keluar ASI-nya. Bayangkan. Akhirnya kemudian Siti Hajar ingin mencarikan air minum. Dia lari-lari dari bukit, dua bukitnya dia namanya Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Lari-lari dari bukit itu lari untuk mencari air. Ismail yang masih bayi ditaruh di atas tanah. Nah, Ismail ini pun masih bayi aja, dia nggak rewel loh. Udah masih bayi padahal haus loh, tapi nggak rewel. Sambil menunggu ibunya lari-lari, dia kakinya menjejak bahasa Indonesianya. Mancal-mancal ya bahasa Jawa ya. Apa ini? Jejak bahasa Indonesianya. Mancal-mancal juga bahasa Jawa. Tahu ya jejak gitu ya. Nah, dari kakinya yang jejak tadi kemudian keluarlah air. Airnya jernih. Kalau jernih pasti ini air yang bisa diminum ya. Kalau airnya kuning, nah itu dehidrasi, nggak bisa diminum. Nah ini airnya jernih, bukan keluar dari Ismail, tapi ini keluar dari tanah. Kemudian Hajar pun melihat ada air, dan dilihatnya air ini kok warnanya jernih, kemudian keluar dari tanah, kemudian sambil dikeduk pakai tangan sambil bilang zumi, ngumpullah. Sehingga sampai sekarang air itu terkenal dengan air Zam-Zam. Nah, itu lari-larinya Siti Hajar dari Bukit Sofa, Bukit Marwah. Ini sekarang itu ditiruin orangnya naik haji dengan nama ibadah sa'i. Lah, anakku semuanya, saat itu Ibrahim pun tidak bersama Hajar di kota Bekah tadi. Ibrahim bersama Siti Sarah di Palestina. Nah, ternyata di Palestina sana Allah memberikan rezeki pada Siti Sarah karena Siti Sarah itu orang yang ikhlas menawarkan Ibrahim untuk menikah lagi dengan Siti Hajar. Lah, karena keikhlasannya, ketulusan hatinya yang bersih, Allah pun juga memberikan rezeki Siti Sarah bisa mengandung juga, bisa memiliki putra yang nanti putranya itu namanya Nabi Ishak. Tapi Nabi Ibrahim ini ayah yang adil sehingga dia harus bolak-balik pergi ke Bakah untuk menemui Siti Hajar dan anaknya Ismail. Nah, ketika umurnya sudah 7 tahun Ismail ini, pas Nabi Ibrahim pergi ke Mekah, tiba-tiba di Padang Arafah itu, Nabi Ibrahim pun ditagih sama Allah. Memang Nabi Ibrahim pernah hutang. Iya, dia pernah mengatakan begini. Dulu kan pernah ditanyain umatnya kenapa kok dia anak yang jadi orang dermawan. Dia bilang, jangankan cuma sapi, onta, kambing yang diminta Allah untuk disembelih, anak pun akan kusembelih. Lah ternyata itu ditagih. Nabi Ibrahim bermimpi dia disuruh untuk melaksanakan janjinya, yaitu menyembelih Nabi Ismail. Nah, menyembelihnya ini bukan kemudian perintahnya Allah itu kok masuk manusia disembelih, ini bukan. Allah hanya menguji Nabi Ibrahim, diuji apakah dia benar-benar cinta sama Allah. Nah, Allah itu menguji. Allah tuh tidak pernah memerintahkan yang jelek-jelek loh ya, ingat itu. Tapi Nabi Ibrahim saat itu belum tahu kalau itu ujian. Nah, kita diberitahu nih, sudah diberitahu oleh Al-Quran kalau kita sekarang tuh ada virus corona,
ada musibah-musibah bencana alam, itu adalah ujian dari Allah. Ya, ujian dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Apakah imannya, percaya sama Allahnya tetap, cintanya pada Allah tetap, atau akan luntur berkurang. Nah, Nabi Ibrahim juga diuji. Apakah dia lebih cinta sama anaknya Ismail yang umurnya masih kecil, masih lucu-lucunya, masih disayang-sayangnya, itu disuruh nyembelih, dia mau melaksanakan. Ternyata Ibrahim orang yang cinta sama Allah. Sehingga bahasa Arabnya cinta banget itu namanya khalilu, cinta banget. Karena cintanya banget, sehingga Nabi Ibrahim itu mendapatkan gelar Khalilullah. Orang yang sangat cinta pada Allah dan Allah pun juga sangat cinta pada Ibrahim. Nabi Ibrahim melaksanakan perintahnya, nggak peduli itu anak yang dia cintai. Nah, anak yang cintai, kemudian dilaksanakan penyembelihan kepada Ismail, dan Ismail pun ini juga baktinya, nurutnya, taatnya sama ayahnya ini hebat luar biasa. Tapi nggak hanya sekedar itu, dia lebih dari itu, tidak hanya menuruti perintah ayahnya, ternyata dia juga yakin karena ayahnya itu melakukan itu karena disuruh sama Allah. Kalau yang menyuruh Allah, Ismail pun juga mau. Jadi Nabi Ismail ini nggak hanya taat pada ayahnya saja untuk mau disembelih, tapi karena yang nyuruh Allah, lah itu Ismail bersedia untuk disembelih. Jadi ingat ya, kalau orang tua kita nyuruh, kalau orang tua suruhannya itu karena Allah, itu perintahnya Allah, kita wajib untuk taat kayak Nabi Ismail. Tapi kalau orang tua kita nyuruhnya itu yang nggak baik, ya, nyuruhnya yang nggak baik, disuruh untuk berdosa, melakukan dosa, nah itu kita nggak wajib taat, nggak wajib mengikuti perintahnya orang tua kita. Misalnya ayahnya, misalnya Matt, tolong bapak nggak punya uang nih, tolong kamu ke jalan raya ya, tolong nyopet deh atau nyuri untuk isi uang bapak lagi. Lah itu kan perintah nggak baik, jangan dilakukan. Tapi kalau perintahnya, Matt, ayo sholat, ini udah jam 12 ini, sholat. Nah, sholat perintahnya Allah bukan? Perintahnya Allah, ayahnya juga memerintahkan, nah kita wajib untuk taat sholat. Lah, Nabi Ismail pun dengan sukarela ikhlas disembelih. Karena Nabi Ibrahimnya cinta sama Allah, melaksanakan perintahnya, Nabi Ismail juga, dan ibunya ini juga loh. Bayangkan ibu itu kalau sama anak kan sayang banget. Anaknya mau disembelih, itu enggak karena cinta sama Allah juga, pasti enggak membolehkan. Karena yang nyuruh Allah, Siti Hajar pun ikhlas membiarkan anaknya Ismail akan disembelih oleh ayahnya Ibrahim. Tapi ingat, Allah itu hanya menguji. Setelah pisau parang diletakkan di lehernya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, ya Allah, aku laksanakan perintahmu demi cintaku padamu, ya Allah, demi cintaku padamu. Kayak lagunya siapa itu ya? Nah, itu lagunya Pak Sultan, kalau kalian nggak tahu, yang tahu Misyani, demi cintaku padamu, ayah-ayahnya mungkin tahu. Itu diperintahkan disembelih, kemudian Allah pun menggantinya, menyuruh malaikat untuk menggantikan wafaidainahu bidibhin, yaitu Allah menggantinya dengan seekor domba yang besar. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Ibrahim, engkau telah terbukti cinta kepada Allah, engkau bergelar Khalilullah, yang sangat cinta pada Allah dan dicintai Allah. Karena itu kamu lulus ujian. Ismail juga lulus ujian, Hajar juga lulus ujian. Karena itu sembelihlah kambing ini saja. Setelah itu silahkan kalian berpesta pora, makan daging kambing ini hadiah dari Allah karena kecintaan kalian pada Allah.
Nah, demikian anak-anak itu cerita tentang ibadah udhiyah Idul Adha besok ya. Jadi Idul Adha itu kembali menyembelih hewan korban. Korban artinya bukti cinta kita kepada Allah, memberikan sesembahan kita pada Allah, itu namanya korban. Ya, tiap tahun kita diperintahkan untuk memberikan sesuatu yang baik kepada Allah. Apalagi hewan yang untuk dikorbankan itu harganya mahal. Kenapa kok enggak ayam saja? Kenapa kok enggak bebek saja? Yang bebek kan enak digoreng. Iya, bebek goreng. Apalagi lengkap ada B-nya, kan bebek goreng. Nah, kan bebek goreng itu yang enak kan B-nya ya. Nah, yang bikin enak B-nya. Nah, itu kan lebih murah. Kenapa harus kambing minimal? Atau ada yang nyuruh sapi atau unta? Itu artinya kita disuruh memberikan yang terbaik dari uang kita. Uang yang terbaik itu adalah yang kita cintai, yang kita sangat eman ya. Sangat eman itu bahasa Indonesianya apa ya, eman-eman. Sayang-sayang, pokoknya misalnya kita punya uang 3 juta. Uang 3 juta itu kalau kita berikan cuma 1.000 rupiah, nah itu enggak eman kita. Itu kayak si Kobil itu. Panennya banyak cuma diberikan yang jelek-jelek. Tapi harus diberikan yang baik-baik sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Sehingga dari 5 juta itu, dari berapa tadi 5 juta? Minimal diberikannya lebih dari separuh. 3 juta untuk beli kambing. Untuk beli kambing yang 2 juta, nah ini sisanya untuk kita. Lebih banyak untuk Allahnya. Itu namanya berkorban, memberikan sesembahan yang lebih daripada Allah, yang lebih dari yang kita cintai. Harusnya 5 juta kita cintai, kita untuk Allah yang lebih 3 juta, yang 2 juta untuk kita aja. Nah kalau diberikan ayam ya nggak bisa, ayam kan harganya paling mahal cuma 60.000, atau yang beli ayam potong itu 1 kilo paling ya, ayam potong sudah 1 kilo paling 30.000. Nah, itu namanya nggak berkorban. Namanya nggak berkorban, hanya berpesta ayam aja. Nah, anak-anak semuanya, bagaimana sih kita sebagai siswa-siswi yang masih kecil berkorbannya, memberikan sesembahannya pada Allah? Nah, caranya mungkin kalau kita belum punya uang, tidak pakai uang dulu. Ya kan belum bekerja. Nah, caranya gimana? Sekarang pakai waktu. Pakai waktu ya. Kalau misalnya kita waktu kita sekarang ini kan lebih banyak di rumah nih, banyak di rumah. Nah, kalau kita ingin berkorban, memberikan sesuatu baik pada Allah dari waktu kita 24 jam sehari, nah, kita gunakan yang 8 jam untuk tidur ya, untuk diri kita untuk tidur, 8 jam untuk tidur. Kemudian masih sisa 14 jam. Nah, 14 jam ini apa itu kita gunakan untuk Allah semuanya. Bisa untuk sholat terus ya enggak. Untuk sholat terus enggak. Wah, perintahnya Allah itu banyak. Belajar dengan rajin, ya, sholat, ngaji, membantu orang tua, berbakti, ya. Itu adalah perintahnya Allah. Kalau kita 14 jam kita gunakan untuk kebaikan, itu sama aja dengan kita telah berkorban. Tapi kalau waktu kita 14 jam habis di depannya HP, main game terus, dipanggil terus, ada panggilan dari Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak dengar. Kemudian panggil ibunya, "Wait, ayo bantu ibu di sini." Enggak dengar. Nah, itu namanya tidak berkorban, ya, tidak berkorban. Nah, caranya yaitu menggunakan waktu yang kita miliki untuk kita 8 jam aja. Untuk tidur, istirahat ya. Yang 14 jam, yang sisa waktu enggak tidur, kita gunakan selebihnya untuk Allah. Salah satunya adalah beribadah, ngaji, sholat, belajar. Pokoknya penuh dengan kebaikan-kebaikan deh yang ditujukan untuk Allah. Itu namanya cara berkorban kita. Lah, udah jam berapa ini?
9 udah lebih ya? Udah pas Pak Sultan menyampaikan ceramah ini, mudah-mudahan anak-anakku semuanya di rumah bisa mengambil pelajaran dari ceramahnya Pak Sultan ya. Besok kita akan merayakan Idul Adha. Kalau yang di dekat rumahnya melaksanakan sholat Id, ya sholat Idul Adha, pergilah sholat Id yang paling dekat dengan rumahnya, ya. Dekat rumahnya. Kalau di perumahannya seperti perumahannya Pak Sultan besok mengadakan sholat Id sendiri ya di rumahnya sendiri, perumahannya sendiri. Laksanakan sholat Id, kemudian tapi tetap kita bertawakal pada Allah karena masih dalam keadaan pandemi ini, tetap menjaga protokol keamanan terhadap virus corona ya. Jangan lupa bawa itu gini. Saya Pak Sultan bawa mereka di bawah ini. Kalau di bawah mau pakai masker di sini atau pakai face shield juga boleh, yang face shield juga boleh, masker, dan jangan lupa tangannya senantiasa bersih. Dengan orang yang belum dikenal, ya belum dikenal, jaga jarak dulu, nggak deket-deketan. Tapi kalau sudah tiap hari bergaul seperti ayah, bunda, keluarga, yang nggak usah jaga jarak. Itu udah tiap hari ketemu. Tapi yang orang lain yang kita belum kenal agak jaga jarak supaya kita tetap sehat, selamat, dan segera lepas dari virus corona. Dan jangan lupa doa ya. Doa anak kecil itu makbul. Kalau apalagi 14 jam anak-anak untuk Allah. Kayak Nabi Ismail tadi doanya makbul. Diterima oleh Allah. Ya Allah segera pergi corona dari Indonesia. Doa gitu ya. Segera usir itu corona dari Indonesia. Supaya aku bisa segera ke sekolah. Udah bosen 6 bulan di rumah terus. Belajarnya kok online terus. Bersama HP di depan laptop. Pak Sultan juga bosen ngajar di depan laptop ini, di depan kamera. Anak-anaknya jauh juga udah bosen. Ya, doa ya, kita berdoa corona segera pergi, Indonesia segera terbebas dari corona, sehingga kita bisa normal lagi kayak kemarin, bisa belajar bersama lagi di sekolah. Cukup sekian dari Pak Sultan. Makan mie ayam di depan teras, ya, di depan teras. Siapa yang bacanya salam nanti keras dapat semangka. Maksudnya makan mie ayam di depan teras, setelah itu makan semangka. Siapa yang baca salamnya keras tak doakan masuk surga. Ya, makan mie ayam di depan teras sambil dikasih saus tomat. Siapa yang mengucapkan salam dengan keras tak doakan jadi anak yang hebat, sehat, selamat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah. Ya. Ya. Demikian tadi anak-anak yang pemaparan yang sudah disampaikan oleh Mr. Sultan. Nah, semoga dengan pemaparan tausiah tadi anak-anak bisa lebih memahami apa itu makna Idul Fitri, Semoga anak-anak bisa lebih memahami makna Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Dan semoga dapat mengambil pelajaran berharga dari pemaparan tausiah yang sudah disampaikan oleh Mr. Sultan tadi. Baik anak-anak, memasuki acara yang ketiga yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian rangkaian acara pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih sudah bergabung melalui Zoom dalam agenda pada pagi hari ini.
Kami dari penyelenggara mungkin banyak kekurangan dan juga kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.